Oke, perjalanan antar dimensi ini memang sesuatu yang sangat krusial bagi seorang Otsutsuki sendiri. Faktanya mereka itu melakukan itu untuk memulai menjelajah satu planet ke planet lainnya. Nah, tiap Otsutsuki pun datanya itu juga secara berpasangan nih, dan umumnya juga memiliki dimensinya tersendiri. Setelah kemunculan Otsutsuki baru seperti halnya Shibai kemarin itu, dan juga kala itu Borushiki sempat membuat kebingungan Ishiki ketika berada di dimensi Momoshiki. Ini menambah pertanyaan kita nih, sebenarnya cara kerja mereka itu dalam memasuki dimensi itu gimana sih? Apakah semacam time travel atau adanya rahasia lain? Oke, let's go, kita bahas lebih dalam dan detail mulai dari sini. Yo nakama Shinobi DRTV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas sih mengenai rahasia dimensi Yomutsu Hirasaka para Otsutsuki sejauh ini. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like and kasih respon di video kali ini. Kita mulai. Nah, dengarkan ini baik-baik. Kala itu Amado itu pernah mengatakan kalimatnya seperti ini. Biar ku jelaskan kepada kalian dulu siapa dan apa sebenarnya Otsutsuki itu. Mereka adalah para pendatang dari planet lain, dan lebih sederhananya mereka adalah alien parasit. Ini memang sederhana, tetapi klan Otsutsuki tetaplah memiliki cerita yang begitu kompleks. Otsutsuki adalah bangsa di mana semua kekuatan dan misteri terbesar dalam dunia shinobi menjadi satu. Mereka sejak kira lama telah muncul dengan adanya Kaguya dan Rikudo Sennin. Tetapi kebenarannya lebih dari itu. Kaguya dan Rikudo Sennin hanyalah sebagian kecil dari Otsutsuki itu sendiri. Dan itulah yang dikatakan Amado. Kita tahu pula nih bahwa Otsutsuki sendiri itu bisa melakukan semua itu karena mereka melakukan dan bisa menggunakan perjalanan antar dimensi. Kemampuan masuk ke berbagai dimensi itulah dan melakukan time travel itulah yang sangat menakjubkan. Alien Otsutsuki ini akan melakukan sesuatu yang di luar nalar nih. Sebagai planet itu, mereka akan terus melakukan bercocok tanam tanpa batas, dan itu adalah sesuatu yang cukup menyebalkan. Mereka ini menanam pohon suci di tanah, dan itu adalah sebuah pohon yang sangat besar. Akarnya tumbuh sangat dalam dan mencapai ke setiap sudut di planet ini, dan itu layaknya lumut di kamar mandimu. Otsutsuki menggunakan pohon itu untuk menyerap semua cakra dari seluruh kehidupan atas planet tersebut. Semua orang akan mati secara alamiah, dan itu seperti nyamuk raksasa yang menghisap semua darah dalam tubuhmu. Semua kehidupan akan berakhir tanpa satupun pengecualiannya. Begitupun cara Otsutsuki itu menyerap sesuatu dengan cakra dan mengambil energi itu dalam sebuah planet, hingga mereka terus bertransformasi sampai salah satu di antaranya dikenal sebagai God of Otsutsuki. Shibai salah satu contohnya. Dan evolusi itulah yang dikenal sebagai tekad abadi bangsa Otsutsuki. Nah, lalu sekarang pertanyaan dasarnya adalah, jika mereka bangsa langit dan datang dari dimensi atau planet berbeda nih, mestinya mereka ini punya tempat tinggal dong. Gak mungkin kan mereka itu memang dasarnya nomaden kesana kemari. Lalu di mana keberadaan planet para Otsutsuki ini? Nah, timeline mengenai Otsutsuki itu memang menarik nih, karena awalnya banyak yang bingung soal alur mereka itu, apalagi saat kemunculan dari Ishiki kala itu. Kedatangan mereka ke bumi dan juga ancaman dari bangsanya sendiri semakin menarik lagi. Cukup masuk akal kenapa mereka itu disebut sebagai alien parasit dan memiliki banyak sekali misteri. Apalagi baru-baru ini di akhir-akhir chapternya muncul sosok makhluk misterius dengan mata yang disebut dengan para fans sebagai Jougan, dan itu adalah God Otsutsuki. Dan kita tahu pula nih kisah tentang para bangsa Otsutsuki yang sangat misterius ini, dengan identitas mereka yang serta saat ini masih misterius pula, memang masuk ke berbagai portal-portal dimensi. Nah, kita sebut saja nih, dari yang paling fenomenal yang pernah diperlihatkan adalah Yomutsu Hirasaka. Kaguya adalah Otsutsuki yang pertama kali nih dahulu mengenalkan kita dengan Yomutsu Hirasaka, yang mana adalah arti lain dari dimensi ruang waktu yang telah Kaguya gunakan saat itu nih, dimana seorang ninja yang masih minim informasi tentang dunia selain bumi. Dimensi es yang merupakan wilayah dingin terdiri dari lembah beku dan terdapat sebuah kastil besar di balik tebing tersebut. Ada lagi dimensi lava nih, itu adalah daerah super panas yang juga terdapat gunung berapi di dalamnya. Nah, masih ada lagi nih dimensi padang pasir. Nah, momen ketika gurun tersebut sangatlah panas, di mana iklimnya sendiri juga berubah-ubah secara tak pasti. Nah, ini juga masih dilanjutkan lagi dengan dimensi lautan asam. Ini mengesankan karena seorang akan terbakar jika terkena lautan asam tersebut. Dan Sakura juga mengalami hal itu ketika bersama Obito.
Kemudian di dimensi gravitasi, saat itu mereka berpindah ke dimensi ini, Kaguya mampu menembakkan senjata yang mengenai tubuh mereka, dimana inilah kontrol besar Kaguya dijalankan. Selain itu, ada yang dikenal lagi dimensi pegunungan. Nah, konon inilah dimensi yang dikenal sebagai inti dimensi Kaguya Otsutsuki, tempat dimana ia menyimpan energi tersebut dan terdapat pegunungan-pegunungan yang bergelombang. Dan sampai di detik ini kita sudah mengetahui jika semua Otsutsuki utama itu bisa melakukan perpindahan ke dimensi dan memiliki dimensinya tersendiri. Kalian ingat waktu itu kejadian awal Otsutsuki dahulu? Otsutsuki Momoshiki menggunakan dimensinya sendiri yang banyak sekali pohon-pohon di sekitar situ bersama dengan Kinshiki. Bahkan Otsutsuki Momoshiki ini juga masuk ke dimensi es yang pernah didatangi oleh Kaguya. Nah, jika kita ingat pula dalam mode Borushikinya kala itu, ternyata dia itu juga memiliki dimensi lagi yang membuat Otsutsuki sekali Isiki itu kebingungan. Selain Momo, Isiki kala itu juga jelas nih memiliki dimensinya tersendiri, tempat misterius berbagai bebatuan berwarna keunguan. Bahkan yang sempat mengesankan kala itu adalah proses yang dilakukan oleh Urashiki dengan Karasuki, melakukan perjalanan antar dimensi dalam menjelajah sebuah perjalanan di masa lalu menggunakan kura-kura Karasuki. Nah, menggunakan perjalanan antar dimensi dengan menjelajah sebuah perjalanan di masa itulah menggunakan kura-kura tersebut, ini membuktikan jika seorang Otsutsuki ini memang memiliki kelebihannya itu sendiri, khususnya untuk memasuki dan memiliki dimensi-dimensinya tersebut. Dengan informasi terbaru yang pernah dibilang oleh Amado sendiri, jika masih ada Otsutsuki yang fenomenal dari nama-nama di atas, itu adalah Shibai. Perjalanan dimensinya bukanlah main-main lagi. Nah, kemarin Amado itu bahkan menambahkan perkataannya seperti ini. Apa kau ingat yang kukatakan kepadamu soal bagaimana buah cakra yang terbentuk dari menyerap semua kehidupan di sebuah planet? Kalau itu adalah kumpulan energi dan informasi genetik yang sangatlah besar, dan Otsutsuki adalah spesies yang berevolusi dengan memakan buah tersebut. Dengan mengulangnya berkali-kali, maka reinkarnasi karma tersebut, Shibai bisa menghindari sebuah kematian sekalipun. Bahkan ia memakan buah selama beberapa waktu, dan pada akhirnya hasil dari evolusi-evolusi itu adalah menjadikannya menuju pada status setara dengan dewa. Selain itu, berbagai kemampuan yang dimiliki oleh Shibai itu sangatlah hebat. Bahkan katanya tanpa harus memakai segel ninjutsu, Otsutsuki itu bisa membuat badai dengan hanya mengayunkan tangannya saja dan memanggil petir hanya dengan teriakannya. Dan itu dijuluki dengan nama Shinjutsu, kemampuan yang setara dengan para dewa. Dan jelas itu bukanlah ninjutsu atau bahkan senjutsu energi alam. Ini adalah fenomena yang setara dengan sebuah keajaiban tersendiri, dan Shibai mampu melakukan semua hal itu. Lalu hipotesaku adalah bagaimana kalau setelah berkali-kali proses evolusi itu dia itu naik ke dimensi lebih tinggi lagi, di mana dia tak butuh lagi tubuh fisik. Jika tubuh fisik tak dibutuhkan, maka begitu juga dengan reinkarnasi ataupun fasal. Ini hipotesa untuk Shibai dengan sengaja mungkin saja membuang tubuh fisiknya tersendiri. Nah, jika dahulu kita mengenal bahwa timeline utama Otsutsuki yang pertama itu adalah Isiki dan Kaguya, di mana itu ribuan tahun lalu sebelum adanya dinasti Shinobi, masa yang sangat sederhana dan manual, di mana itulah sistem kekaisaran. Kami malah berpikir Shibai jauh lebih dari mereka loh. Nah, dari penjelasan ini, relativitas universe Otsutsuki itu memang menjadi daya tarik tersendiri. Tetapi jika mengacu pada apa yang terjadi pada Toneri, di mana ia tinggal di bulan itu, yang mana itu berada di dekat bumi, kami malah lebih berpikir lagi untuk Otsutsuki lain, atau kita sebutnya kuno lah, yang paling awal itu Otsutsuki utama. Mungkin mereka itu tinggalnya sama seperti Toneri di sebuah planet yang letaknya sangatlah jauh ke bumi. Tetapi para Otsutsuki itu bisa ke bumi karena mereka menempuh perjalanan antar dimensi dan juga time travel. Dan itu adalah salah satu kebenaran tentang para bangsa langit Otsutsuki. Interesting. Gimana menurut kalian guys? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai rahasia dimensi Yomutsu Hirasaka para Otsutsuki sejauh ini. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.